Shalom, kita berjumpa kembali di minggu kedua bulan Januari 2023 ini masih dengan tema terobosan rohani. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan terus mengikuti kebenaran firman-Mu, ajar kami dan kami merendahkan hati kami untuk menerima setiap kunci-kunci kerajaan Allah yang Engkau berikan kepada kami supaya kami hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk kita mengalami terobosan rohani, minggu yang lalu kita mengetahui bahwa kita harus berdoa dan memuji menyembah Dia. Karena orang yang diurapi dan hidup dalam iman yang sehat kepada Tuhan membuat iblis dan setan tidak suka. Dia akan berusaha mengganggu orang-orang seperti ini. Tapi percayalah, dengan hidup yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Allah yang punya rohani yang kuat, sehat, sehingga tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita, karena kita tetap di dalam Kristus. Nah, yang berikutnya di minggu kedua ini, jangan lupa untuk kita mengalami terobosan rohani, kita harus tetap pelihara gairah, semangat kita kepada hal-hal rohani. Kalau semangat dan gairah kita sudah mulai terbelah ke beberapa hal atau kepada hal lain selain kepada hal rohani, kita sudah mengalami kebosanan untuk terus mencari hal-hal rohani. Kita jenuh, bahkan mungkin kita menjadi lalai, kita terlena menikmati hal-hal lain, gairah kepada hal-hal lain yang bukan hal rohani. Bahkan mungkin bisa jadi untuk berdoa saja banyak lupa, untuk berdoa saja tidak bersemangat, tidak kepingin, tidak ingin, atau untuk berdoa saja rasanya sudah terlalu sibuk. Engkau tidak punya waktu. Mengapa? Karena hatimu sudah mulai cenderung kepada hal-hal yang bukan rohani. Dan bisa saja hal lain itu akhirnya mengikat hatimu sampai-sampai melebihi kasih dan ketaatanmu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Itulah yang kita namakan berhala secara rohani, sesuatu yang mengikat atau mencondongkan hati kita dari kasih kepada Tuhan dan ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus firman-Nya. Itu adalah berhala-berhala kita. Berhala itu macam-macam. Bisa itu merupakan hobimu, bisa merupakan itu seseorang, bisa juga itu merupakan harta bendamu, bisnismu, sekolahmu, kedudukanmu, jabatanmu, keinginan dagingmu atau dirimu sendiri, keangkuhanmu, atau hal-hal yang lain yang sifatnya bukan untuk mengejar kebenaran kerajaan Allah. Sehingga kecenderungan hatimu lebih kepada hal-hal yang seperti ini. Bukan kita tidak boleh untuk berbisnis, bukan kita tidak boleh untuk sekolah dan mengejar cita-cita, bukan kita tidak boleh untuk melakukan hobi kita, kesenangan kita, bukan kita tidak boleh bekerja, bukan kita tidak boleh melihat seseorang atau sesuatu ada yang istimewa.
Bukan kita tidak boleh punya keinginan, cita-cita atau ambisi, tapi itu semuanya harus balance, harus seimbang. Lebih-lebih untuk kau mendapatkan cita-citamu, keberhasilanmu dalam bisnis, dalam sekolah, dalam pergaulan, dalam pelayanan, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dan hal yang lain yang positif. Itu semuanya dikendalikan oleh kerajaan Allah. Itu semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk memuliakan Dia. Dan kau akan menikmati hasilnya. Engkau akan melihat betapa luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak bisa menjadi seperti ini. Dan hal itu tidak akan menjadi berhala dalam hatimu, sehingga cintamu berkurang. Cintamu mulai kendor, semangatmu, kerajinanmu, rohmu mulai padam. Doamu mulai tidak bersemangat. Apalagi untuk belajar firman. Sudah tidak ada hati untuk ke sana. Tidak ada keinginan untuk ke sana, karena semua otak Anda, jiwa Anda dikuasai oleh berhala-berhala modern seperti ini. Berhala-berhala modern yang dari dunia. Ada juga berhala-berhala secara spirit. Selain kepada Yesus Kristus, itu bisa menjadi berhalamu. Nah, jadi untuk mengalami kebangunan rohani, engkau harus lepaskan segala berhalamu, yaitu roh-roh dunia dan berhala-berhala yang lain, yang menjadikan engkau lebih mencintai halal itu daripada cintamu kepada Tuhan dan ketaatanmu kepada pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Lepaskan itu, maka kuasa Roh Kudus akan menguasai dirimu, dan kau akan dimampukan, dipimpin, bahkan engkau akan dibawa kepada rencana Tuhan yang indah untuk dirimu. Engkau akan diberkati, engkau akan berjalan dalam kebenaran, dan engkau akan dimerdekakannya. Tidak ada lagi yang membelenggu, tidak ada yang mengurung, tidak ada yang memenjarakan engkau, tidak lagi yang mengikat engkau selain kasih Kristus yang abadi. Nah, disinilah engkau akan mengalami terobosan rohani. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Dan berhala sekarang luas sekali, termasuk berhala-berhala modern, yaitu roh-roh dan kenikmatan-kenikmatan dari dunia. Padahal Bapa Surgawi akan memberikan roh yang luar biasa, kenikmatan, keindahan, kenyamanan yang indah, yang mulia, yang penuh, yang luar biasa untuk kita. Bahkan apa yang dari Dia, semuanya adalah kekal. Ayo mari lakukan terobosan rohani. Lepaskan dirimu dari segala ikatan dari roh-roh dunia yang menjerat, menjerumuskan kau, dan mulai pelan tapi pasti menjauhkan engkau dari cinta dan ketaatanmu kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, dan kepada firman-Nya. Amin. Saya akan berdoa buat ini. Haleluya, haleluya. Mari saudara, apa yang saat ini sedang mengikat engkau? Pekerjaankah? Bukan kau tidak boleh bekerja, tapi harus seimbang. Sekolahkah? Bisniskah? Orang-orang tertentukah? Keluargamukah? Bahkan mungkin hal-hal yang kelihatannya baik, tapi itu bukan rencana Tuhan untuk engkau. Atau uangkah? Harta bendakah? Jabatankah? Kesenanganmukah? Mari
lepaskan. Itu berhala modern yang bisa mengikat engkau, atau ilah-ilah lain. Mari katakan, aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus ikatan saya dengan roh berhala duniawi ini. Sebutkan itu. Apa yang mengikat engkau? Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga saya katakan, keluar, lepas dari umat Allah ini. Lepas dari jiwa mereka, dari alam pikiran mereka. Dan sekarang katakan dengan saya, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepadamu, untuk aku mengetahui kehendak-Mu yang sempurna. Dan saya berdoa buat saudara, urapan yang baru sekarang mengalir atas engkau, dan engkau kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan, ketaatan yang mula-mula kepada pimpinan Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya. Urapan yang membuat semangat pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semangat untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dan engkau percaya segalanya akan ditambahkan kepadamu, akan ditambah banyak, akan ditambah baik, akan ditambah sempurna, akan diberi lebih. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut. Tangan kasih Tuhan selalu memimpin, memampukan engkau. Dan peninggian datang daripada Tuhan, bukan dari kiri dan kananmu, tapi dari Tuhan. Bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Rendahkan hatimu, lepaskan roh kesombongan, keangkuhan yang juga menjadi berhala di dalam jiwamu. Lepas keluar semua roh sombong dan angkuh, karena kesombongan, keangkuhan akan membuat kau direndahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sangat mengasihimu. Haleluya. Dan kau mulai sekarang terus mengalami terobosan rohani, naik dan naik terus dan tidak pernah turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan, masih dengan tema yang sama, terobosan rohani. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.